Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sami Fadila dari kelas 1B dengan NIM 210110031. Ingin menjelaskan teori perkembangan sosial Erikson. Teori perkembangan sosial Erikson ini adalah jarak antara kemampuan siswa untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa dengan pemecahan masalah secara mandiri sesuai kemampuan siswa. Batasan terbawah dari ZPD adalah tingkat keterampilan yang dapat dicapai oleh anak dengan belajar sendiri. Dan batasan tertinggi dari ZPD adalah tingkat keterampilan yang dapat dicapai anak dengan bantuan instruktur. Dalam perkembangan kognitif anak, pada masa awal menuju kesiapan bersekolah dipicu oleh jenis-jenis interaksi yang dimiliki anak dalam lingkungan sosial berpusat pada pencapaian tugas perkembangan penting. Perkembangan anak mencakup perubahan kualitatif dan kuantitatif. Adapun kelebihan dan kekurangan dari ZPD tersebut. Kelebihannya yaitu anak memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan zona perkembangan proksimalnya atau potensinya melalui belajar dan berkembang. Selanjutnya, pembelajaran lebih diarahkan pada penggunaan strategi untuk mengembangkan kemampuan intermentalnya daripada intramentalnya, dan juga perlu dikaitkan dengan tingkat perkembangan potensialnya daripada tingkat perkembangan aktualnya. Anak diberi kesempatan yang luas untuk mengintegrasikan pengetahuan deklaratif, dan terdapat kekurangannya yaitu kesadaran terlihat dalam suatu cara yang intelektualistis. Tidak ada tempat untuk emosi dan motivasi. Generalisasi dari proses perkembangan terbatas pada fungsi-fungsi interaksi dan komunikasi verbal. Kurangnya data empiris yang menyokong hipotesisnya. Psikologi anak yang mutakhir. Beberapa faktor sosial yang mempengaruhi perkembangan tahapan manusia, tidak hanya sekedar faktor libidinal seksual. Menurut Erikson, perkembangan psikologis dihasilkan dari interaksi antara proses-proses maturasional atau kebutuhan biologis dengan tuntutan masyarakat dan kekuatan-kekuatan sosial yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya perkembangan psikososial bagi anak usia dini yaitu menjadikan kepribadian perlu disiapkan dan dibina sejak dini. Usia dini merupakan masa penting bagi perkembangan seseorang, termaksud di dalamnya menyangkut kepribadiannya. Banyak pakar mengatakan bahwa kegagalan penanaman karakter pada seseorang sejak dini akan membentuk pribadi yang bermasalah di masa dewasanya kelak. Selain itu, menanamkan moral pada generasi muda adalah usia strategis. Penanaman moral melalui pengembangan kepribadian sedini mungkin kepada anak adalah kunci utama untuk membangun bangsa. Adapun teori perkembangan anak usia dini yaitu konsep kecerdasan seperti halnya sistem biologi membangun struktur untuk berfungsinya pertumbuhan ekuilibrasi. Dan juga sistem sosial sangat penting dalam perkembangan kognitif anak. Jadi, belajar terjadi dalam konteks sosial
dan muncul suatu istilah zona perkembangan. Pada hakikatnya, perkembangan anak usia dini adalah anak yang berada pada rentan usia 0 sampai 6 tahun berdasarkan Undang-Undang Sidiknas tahun 2003 dan umur 0 sampai 8 tahun menurut para pakar pendidikan anak. Anak usia dini adalah sekelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Mereka memiliki pola dan pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Selanjutnya disebutkan dalam teori behavioral merupakan sebuah teori yang dicetuskan oleh Gage dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang berpengaruh terhadap pengembangan teori pendidikan dan pembelajaran yang dikembangkan menjadi aliran behavioristik. Teori perkembangan kognitif Piaget merupakan salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Bagaimana anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabotan, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri sendiri, orang tua, dan teman. Selanjutnya, aspek perkembangan nilai moral dan agama anak usia dini. Apa sih yang dimaksud dengan nilai agama dan moral? Disebutkan moral merupakan pandangan tentang baik buruk, benar dan salah, apa yang didapat dan tidak dapat dilakukan. Sedangkan agama yaitu suatu sistem kepercayaan. Adapun prinsip-prinsip perkembangan moral dan agama, perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan yang konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Sikap moral sebagian besar diteruskan dari generasi ke generasi. Penampilan sikap dapat mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan kepribadian yang mewarnai perilaku bermoral dalam lingkungannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi moral dan agama yaitu dari peran hati dan peran rasa. Peran hati dari peran hati nurani atau kemampuan untuk mengetahui apa yang benar dan salah. Apabila anak dihadapkan pada situasi yang memerlukan pengambilan keputusan atas tindakan yang harus dilakukan. Peran rasa bersalah dan rasa malu apabila bersikap tidak seperti yang diharapkan dan melanggar aturan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif anak yaitu faktor keturunan, faktor lingkungan, faktor keluarga, dan faktor sekolah. Yang dimaksud faktor keturunan dapat menentukan bagaimana kemampuan intelektual anak berkembang. Maksudnya, seseorang anak kemungkinan akan mempunyai daya pikir yang mirip dengan orang tuanya. Yang dimaksud dengan faktor lingkungan yaitu juga turut memengaruhi perkembangan kognitif anak. Contoh lingkungannya pada keluarga, sekolah, dan tempat tinggal.
Yang dimaksud faktor keluarga yaitu hubungan baik antara anak dengan orang tua menjadi faktor pendukung kemampuan kognitif anak untuk berkembang dengan baik. Dan yang terakhir, faktor sekolah. Yang dimaksud dengan faktor sekolah merupakan hal terakhir yang juga memengaruhi kemampuan kognitif anak sesuai dengan cara mengajar seorang guru. Yang dapat kita simpulkan dari perkembangan anak usia dini ini yaitu kita bisa melihat pada masa sekarang. Pada masa sekarang ini telah banyak sekali faktor-faktor baik dari luar maupun dari dalam lingkungan yang mempengaruhi perkembangan pada anak usia dini. Perkembangan yang seharusnya terjadi pada anak saat ini yaitu anak harus bisa lebih berkembang dan mengembangkan pola berpikir dari luar maupun dari dalam secara fisik maupun non-fisik. Dan yang terakhir, 3 problem atau masalah utama hasil wawancara. Berdasarkan hasil wawancara, tidak ada masalah atau kendala dalam TK tersebut. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.